Di episode sebelumnya, pertarungan besar akan dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang-orang kuno, pertempuran sampai mati. Aku sudah tidak sabar lagi, kita seharusnya sudah memulainya sejak lama. Pertarungan ini akan semakin meningkatkan kekuatan surgawi pihakku, seperti yang dilakukan oleh para leluhur kuno kita, membantai semua yang disebut sebagai makhluk abadi sejati di bawah kaki mereka. Ular Yaksha tertawa terbahak-bahak, sangat tak terkendali. Ketika raja-raja muda asing itu menyebutkan pertempuran di masa lalu, mereka semua sangat bangga, merasakan semacam kepercayaan diri yang berasal dari lubuk hati mereka yang terdalam. Karena mereka telah memperoleh kemenangan besar dalam pertempuran itu, menumbangkan beberapa tokoh terkemuka dari pihak ini, dan menjungkir balikan dunia ini sepenuhnya. Pasti seperti dulu. Ketika para leluhur agung mengambil tindakan, bahkan yang disebut Raja Abadi akan menjadi mayat, dibawa kembali dengan tunggangan. Kekuatan yang mengagumkan macam apa itu? Ada beberapa makhluk yang melihat kembali ke masa lalu, wajah mereka penuh dengan rasa kagum. Ketika keberhasilan pertempuran gemilang di masa lalu disebutkan, mereka benar-benar berharap mereka lahir di era itu, bahwa merekalah yang membunuh para ahli Dao Abadi, merebut prestasi yang mengguncang dunia ini. Setiap kali aku melihat monumen penindasan abadi yang berlumuran darah merah tua dari duniaku, aku akan selalu merasakan darahku mendidih. Betapa kuatnya para leluhur, membantai semua makhluk di dunia ini hingga mereka merangkak di kaki mereka, tidak mampu melawan. Itu benar-benar usaha yang hebat, benar-benar terasa seperti aku dilahirkan di waktu yang salah, tidak memiliki karma dengan pertempuran itu. Orang-orang itu mengenang masa lalu dengan penuh kasih sayang, ekspresi mereka berubah, semacam niat bertempur yang terpancar dari tulang-tulang mereka. Para kultivator muda asing ini sangat agresif, mata mereka bersinar seperti matahari kecil, penuh dengan keyakinan yang kuat. Mereka ingin segera mulai membunuh orang-orang di sisi lain. Karena berbagai prestasi gemilang para leluhur, hal itu membuat mereka merasakan semacam superioritas bawaan. Mereka semua sangat percaya diri, semacam kesombongan bahwa mereka lebih unggul dari makhluk-makhluk di pihak lain yang telah mereka pupuk sejak mereka masih muda. Siapa yang ingin bertarung? Dari kegelapan, sosok makhluk kuno bertanya kepada para kultivator asing muda. Saya akan bertarung. Bukan hanya selusin orang saja, 7 atau 8 orang lainnya keluar dari jurang hitam. Sekarang ada lebih dari 20 ahli muda yang berdiri bersama, masing-masing dari mereka bersemangat dengan semangat bertarung. Siapa di antara kalian yang ingin bertarung? Tetua Agung Akademi Suci bertanya kepada orang-orang di sisinya. Jumlah kedua belah pihak awalnya sama, tetapi sekarang, beberapa makhluk lagi muncul dari sisi lain, masing-masing dari mereka dalam dan tak terukur, membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kalian semua harus menambah jumlah kalian sedikit, butuh setidaknya 20 orang yang bersedia bertarung. Seseorang berkata dengan dingin dari seberang. Tidak, kita akan memutuskan hasilnya dalam 5 ronde. Tidak perlu melibatkan begitu banyak orang. Seorang tetua dari Akademi Abadi berkata, karena dia takut kerugiannya akan terlalu besar. Generasi muda generasi selanjutnya adalah harapan mereka. Beberapa dari mereka menyatu dengan benih yang sempurna, terlalu banyak perawatan yang cermat yang diberikan kepada mereka, membesarkan mereka tidaklah mudah. Mereka menggunakan entah berapa banyak obat-obatan suci, kitab suci, dan hal-hal lainnya kepada mereka. Jika mereka kalah dalam satu pertempuran, meninggal lebih awal, maka itu sangat disayangkan. Jika mereka kalah sekarang, apa gunanya tetap hidup? Di sisi lain, makhluk asing kuno berkata, masing-masing pihak akan mengirimkan 10 orang untuk memutuskan siapa yang lebih unggul dan lebih rendah, memutuskan hidup dan mati. Seorang tetua asing menambahkan, jika kalian semua takut, maka mulailah memohon ampun, berlutut dan mengakui kesetiaan. Seorang ahli muda dari generasi muda asing tertawa keras, membawa ekspresi penghinaan. Tetua Agung, mari kita bertarung. Banyak orang marah, lebih baik dibunuh daripada dipermalukan. Bagus. Para kandidat telah dipilih, mereka yang memiliki benih sempurna semuanya maju, tetapi jumlah mereka tidak sebanyak pihak lainnya. Kemudian, mereka yang mengolah 3 untai energi abadi dan para jenius muda terbaik dari Akademi Suci juga maju. Pada saat ini, suasananya sangat menyesakkan, membuat orang merasa tercekik.
Tempat ini hening sejenak. Semua pembudidaya dari kedua dunia berhenti berbicara. Seolah-olah sejuta gunung kuno runtuh, membuat semua orang kesulitan bernapas, seolah-olah mereka akan pingsan. Perbatasan langit merah agung memasuki keheningan total. Semua orang menunggu pertempuran berdarah berikutnya meletus. Tiba-tiba, dari kegelapan, beberapa lusin pecahan kulit penyu yang lembut seperti batu giok muncul, berdenyut di sana, berkedip-kedip dengan cahaya. Kemudian, kekacauan purba merasuki, misteri surgawi menjadi kacau. Pecahan cangkang kura-kura abadi. Beberapa orang dari keluarga berumur panjang berteriak pelan. Awalnya, ini adalah pecahan-pecahan baju besi dari cangkang penyu abadi yang dapat digunakan untuk ramalan, mampu mengintip masa depan, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, benda ini hancur dalam pertempuran di masa lalu. Kemudian, meskipun dapat digunakan untuk ramalan, ia tidak dapat lagi meramalkan misteri surgawi yang besar dan kejadian-kejadian di masa mendatang. Dalam pertempuran fase terakhir kuno abadi, justru pecahan tempurung kura-kura jenis inilah yang menyeleksi lawan, menceburkan diri ke dalam kekacauan, menyerahkannya pada takdir, memilih individu-individu di medan perang untuk menjadi lawan. Ada yang bilang kalau itu cuma kejadian biasa, tapi ada juga yang percaya kalau itu benar-benar dilakukan berdasarkan semacam sebab akibat, bahwa itu menyangkut nasib kedua klan di masa mendatang, sangat misterius. Cahaya warna-warni berkelebat. Sepotong kulit penyu melesat keluar dari kekacauan, terbang menuju kabut, mendarat di hadapan makhluk muda asing yang memancarkan cahaya keperakan. Hahaha, ular yaksha berjalan keluar, kepala ular peraknya terangkat, dan lidahnya yang seperti garpu keluar. Energi ganas meluap ke langit, tertawa keras dengan cara yang kurang ajar. Beruntung sekali, akulah yang pertama keluar. Siapa lawanku? Gemetar. Merangkaklah di bawah kakiku. Matanya dingin, melangkah maju dengan langkah besar. Makhluk itu memiliki tubuh seperti manusia, kaki dan tangan manusia, kepala ular, ekor ular berwarna perak, dan sepasang sayap yaksha berwarna putih keperakan, buas dan mengerikan. Di sisi lain, pikiran semua orang tertuju. Sang kandidat muncul. Xuan Kun. Sebelumnya dia adalah murid lembaga Dewa Surgawi, berdiri berdampingan dengan Lu Tuo, Wang Xi, Putri Yao Yu. Semuanya adalah jenius surgawi yang mengolah 3 untai energi abadi, kultivasinya sangat kuat. Namun, sangat disayangkan, setelah dia masuk Akademi Abadi, dia tidak mampu memperoleh benih kuno yang sempurna. Jadi secara teori, dia seharusnya lebih lemah dari Su Tuo Agung, Lan Xian, Raja Langit Kecil, dan yang lainnya. Itulah sebabnya semua orang merasa murung, sulit bagi mereka untuk berkata apa-apa. Xuan Kun menghela napas. Ia menatap cangkang kura-kura di hadapannya. Setelah terdiam beberapa saat, ia tertawa dan berkata, "Teman-teman Dao, mengapa kalian semua harus seperti ini? Dukung aku akan membunuh musuh." Xuan Kun, kamu pasti menang. Seseorang berteriak keras. Pasti menang. Banyak orang bersorak memberikan semangat kepadanya. Bagus. Aku pergi. Xuan Kun melangkah maju dengan langkah lebar, energi vitalnya seperti kabut yang bergolak, mengalir keluar dari dalam dirinya, auranya meningkat dengan setiap langkah. Kemudian, ketika ia memasuki medan perang, 3 bunga dao besar melayang di atas kepalanya, terus mekar. Untaian demi helaian kabut dao abadi jatuh, memasuki tubuhnya, membentuk semacam cincin dao besar. Langit dan bumi bergetar, ruang angkasa runtuh, berputar. Bintang-bintang muncul di sekelilingnya, bunga-bunga teratai emas mekar satu demi satu di sekelilingnya. Semua jenis pemandangan yang tidak teratur muncul. Ini adalah seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi, seseorang yang memahami Dao Agung, dekat dengan Dao Agung, pemandangan tak beraturan yang menggemparkan dunia yang muncul setelah memperoleh pencerahan. Pada saat ini, Xuan Kun memahami Dao. Dia mengangkat dirinya ke kondisi terbaik dalam hidupnya. Kamu tidak cukup kuat, ganti saja dengan orang lain. Ular yaksha itu sangat ganas, tiba-tiba berteriak seperti ini. Saat berhadapan dengan Xuan Kun dalam kondisi terkuatnya, dia benar-benar bersikap seperti ini. Di pihak 9 langit 10 bumi, semua orang marah. Sungguh memalukan memperlakukan orang yang kuat seperti ini. Kau tidak memiliki benih yang sempurna, bukan mangsa yang aku inginkan. Yaksha ular meraung. Jelaslah bahwa benih yang sempurna sangatlah penting baginya.
Hal ini membuatnya benar-benar marah dan kehilangan kendali. Kesempatan itu sulit ditemukan, ia adalah yang pertama melangkah maju, tetapi ia tidak menemukan makhluk yang benar-benar ingin dibunuhnya. Jangan banyak omong kosong. Mati saja. Xuan Kun mengambil tindakan. 3 untai energi abadi berubah menjadi 3 pedang dewa, menebas seperti pelangi yang menggetarkan langit. Mata ular yaksha tampak dingin. Ekor ular yang panjang tiba-tiba berayun keluar, disertai kabut abu-abu, membuat ruang runtuh. Ekor itu menghantam 3 pedang dewa, suara logam memekakkan telinga, percikan api beterbangan ke segala arah. Semua orang terkejut. Meskipun ular yaksha ini kurang ajar, ia benar-benar menakutkan. Ia benar-benar menggunakan dagingnya untuk menghadapi 3 pedang yang terbuat dari energi abadi? Ada yang tidak beres, kabut abu-abu itu sedikit berbeda. Kabut itu sebanding dengan energi abadi, mampu membuat tubuhnya tidak mudah hancur, dan menjadi sangat kuat. Seseorang melihat situasi sebenarnya. Pertarungan hebat pun terjadi begitu saja. Xuan Kun bertarung sambil mempertaruhkan segalanya melawan ular yaksha, memperlihatkan semua jenis kemampuan ilahi, melepaskan semua teknik berharganya. Namun, tak lama kemudian, hati semua orang menjadi hancur. Mereka jelas melihat bahwa Xuan Kun bukanlah tandingannya. Itu karena ular yaksha terlalu tenang, tubuhnya kokoh dan tidak mudah hancur. Ia menghancurkan semua jenis simbol teknik berharga dengan ekor ularnya atau menggunakan lengannya untuk menghancurkan berbagai kemampuan ilahi, tenang dan berkepala dingin. Tidak banyak energi yang terkuras, tubuhnya sangat kuat. Xuan Kun menghantam tubuhnya beberapa kali dengan jejak sihir, namun pada akhirnya, hanya serangkaian percikan yang dihasilkan, tidak dapat melakukan apapun padanya sama sekali. Sebaliknya, ketika lengan ular yaksha menyentuh Xuan Kun, itu membuatnya batuk darah dalam jumlah banyak. Ada celah yang terbentuk di antara keduanya. Ketika pertempuran sengit mencapai lebih dari 100 kali pertukaran, mata ular yaksha menjadi dingin. Sayap perak di belakangnya bersinar, simbol-simbol yang menutupi langit dan bumi, menghantam keluar, segera membuat kekosongan runtuh, kekuatan kehancuran menyebar kemana-mana. Ini adalah jenis serangan yang kuat. Semua jenis pemandangan yang tidak teratur muncul, seperti bintang jatuh, kekosongan menumpahkan darah, matahari besar bergetar. Ini adalah seni ekstrim ular yaksha. Bila dikultivasikan ke tingkat kultivasi yang mendalam, saat sayapnya bergerak, bintang-bintang akan jatuh, kosmos akan terbelah, hancur. Xuan Kun menghadapi bahaya. Dia tidak dapat menangkis serangan ini, terus bergerak mundur. Namun, dia terpaku di tempat, tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Ketika sayap perak itu menyerang lagi, cahaya perak melonjak, medan perang tenggelam. Xuan Kun juga tenggelam, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Kita akhiri saja di sini, ucap ular yaksha dengan dingin. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Kemudian, medan perang berangsur-angsur tenang, cahaya perak surut. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Xuan Kun kalah, apalagi tewas dalam pertempuran. Sepasang sayap perak yaksha bergerak ke bawah, mengunci tubuh Xuan Kun, mencegahnya untuk melawan. Ekor ular perak melesat keluar seperti tombak pada saat ini, menembus perutnya, menyedot darah esensi tubuhnya. Tidak. Di belakang, banyak orang berteriak, rongga mata mereka terasa seperti terbelah. Mata Xuan Kun meredup, menatap ke arah 9 langit 10 bumi, lama tidak dapat berbicara apapun. Itu karena vitalitasnya sudah hampir berakhir. Ekor ular perak itu tidak hanya menembus jantungnya, tetapi juga menembus tulang-tulang tubuhnya, menghancurkan roh primordialnya. Pada akhirnya, tubuh Xuan Kun meledak, berubah menjadi kabut berdarah, tubuh dan jiwanya padam, tidak ada lagi. Namun, tak seorang pun melupakan ekspresi suram di matanya saat ia hampir meninggal. Mereka melihat ke arah sisi 9 langit 10 bumi, ingin mengatakan sesuatu. Apakah ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka? Dia meninggal begitu saja. Menurut aturan masa lalu, karena akulah pemenangnya, aku bisa tetap berada di medan perang. Aku ingin terus bertarung. Kekuatan ganas ular yaksha itu menggemparkan dunia, memperlihatkan gigi-gigi putihnya yang ganas, berbicara seperti ini. Makhluk ini terlalu lemah, dan dia tidak memiliki benih berharga yang tak tertandingi, sungguh sangat tidak sedap dipandang. Aku harap orang berikutnya tidak mengecewakanku, katanya dengan dingin. Di pihak 9 langit 10 bumi, semua orang geram,
Terutama mereka yang mengenal Xuan Kun, rambut mereka berdiri tegak, darah mereka mendidih. Mereka benar-benar ingin melepaskan raungan besar ke langit. Xuan Kun, banyak orang berteriak keras karena sedih. Si Hao melihat cangkang kura-kura abadi yang jauh mengeluarkan cahaya terang, hendak memilih lawan lain untuk ular yaksha. Dia segera melangkah maju dan berteriak, "Tunggu!" Dia terus maju sambil berkata, "Tidak perlu memilih lawan seperti ini, aku akan maju, 1 lawan 3. Jika kalian semua masih takut, aku akan melawan 10 dari kalian sekaligus. Mengapa perlu ada 10 pertempuran?" Si Hao benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Sebelumnya, itu adalah satu hal, karena meskipun Xiang Feng, Raja Ilahi Rambut Merah dan para senior lainnya tewas dalam pertempuran, dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu, tetapi sekarang ketika rekan-rekannya bertarung, bagaimana dia bisa duduk diam? Dia ingin segera bertarung. Tanpa aturan, bagaimana ketertiban bisa terjaga? Di sisi lain, terdengar teriakan singkat, seolah-olah ada genderang surgawi yang bergemuruh, hampir membuat jiwa Si Hao meledak sepenuhnya. Di saat yang genting itu, lengan baju besar Tetua Agung Meng Tianzeng bergerak, menghapus riak-riak kehampaan, menghentikan jenis hasil bencana seperti ini. "Kau ingin membunuh muridku, apakah kau memaksaku untuk membantai seluruh generasi mudamu?" Tetua Agung berkata dengan dingin. "Kau tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Lagi pula, aku hanya memperingatkannya bahwa aturan sudah ditetapkan, tidak ada yang bisa mengubahnya." Di sisi lain, sosok tengah dari 3 individu tingkat fosil hidup berbicara. Si Hao tidak terluka. Roh primordialnya kuat, tetapi sekarang hanya menjadi tidak stabil. Setelah Tetua Agung menetralkan bencana ini, matanya melepaskan cahaya ilahi seperti kilat. "Ini permintaanku. Apakah kamu berani menerimanya atau tidak?" Dia menatap ular yaksha dan makhluk-makhluk muda di belakangnya. "Kau pikir kau orang yang istimewa? Tanpa benih yang kubutuhkan, mengapa aku harus repot-repot memberimu kesempatan? Pergilah," kata ular yaksha dengan dingin. "Siapa kau? Raja abadi tanpa akhir yang dulu? Kau mengigau, berpikir kau bisa melawan raja-raja klan kami? Lelucon apa ini, apa yang akan kau bawa untuk melawan kami? Jika kau tidak memiliki benih yang sempurna, cepatlah dan pergilah." Di sisi lain, reaksi para makhluk itu berbeda-beda. Ada yang tertawa, tidak peduli padanya, ada yang mencaci maki dengan dingin, penuh permusuhan, bahkan ada yang tidak mengangkat kepala, sama sekali tidak menghiraukannya. Aturan adalah aturan. Kecuali jika kamu memiliki kemampuan untuk mengganggu aturan, cepatlah dan mundur, atau jangan salahkan aku karena membunuhmu, kata seorang tetua asing. Tetua Agung Meng Tianzeng menghela napas, dalam hati berkata agar Si Hao kembali. Aturan sudah ditetapkan, sekarang sudah terlambat untuk mengubah keadaan. Xuan Kun. Di pihak 9 langit 10 bumi, banyak orang menangis, membawa kesedihan. Terutama mereka yang sebelumnya berkultivasi di lembaga Dewa Surgawi, mendesah tanpa henti. Kejeniusan satu generasi meninggal begitu saja tanpa suara. Menjijikkan. Banyak orang menggertakkan gigi. Xuan Kun terbunuh dalam pertempuran, tetapi pihak lain masih menunjukkan penghinaan, mempermalukannya, berteriak keras di sana. Mereka benar-benar ingin segera mengambil tindakan. Sayang sekali, bahkan Huang ditolak saat ingin maju dan bertarung, tidak dapat mengambil tindakan. Mereka hanya bisa menunggu fragmen cangkang kura-kura abadi untuk memilih lawan. Si Hao merasakan ketidakadilan di dalam hatinya, hasrat bertarungnya sudah lama membuncah, berharap dia bisa segera bangkit. Dia tidak pernah menginginkan pertempuran seburuk ini, berharap yang berikutnya adalah dirinya. Namun, dia kecewa. Pecahan-pecahan cangkang kura-kura abadi berputar dengan cahaya keberuntungan, energi kacau melonjak. Akhirnya, sebuah pecahan cangkang terbang keluar, mendarat di hadapan Lu Hong. Setelah hening sejenak, Lu Hong melangkah keluar. Semua mata tertuju padanya. "Lu Hong, kamu harus berhati-hati. Kau pasti bisa mengalahkannya, bunuh ular yaksha itu." Dari belakang, sekelompok orang berteriak, sungguh-sungguh berharap Lu Hong menang, membunuh ular yaksha bersayap perak itu. Itu terlalu penuh kebencian, banyak orang ingin membalas dendam untuk Xuan Kun. Terlepas dari bagaimana keadaan sebelumnya, apakah ada konflik sebelumnya, persaingan sebelumnya, saat ini, semua orang mengarahkan kemarahannya pada musuh bersama, memutuskan untuk bersatu, dengan harapan dapat menghancurkan makhluk asing yang ganas.
Lu Hong berasal dari keluarga Lu yang berumur panjang, di dalam tubuhnya terdapat energi vital yang melimpah yang jauh melampaui orang lain. Kemanapun ia pergi, tanah kering akan menumbuhkan tunas, padang pasir akan menjadi hijau dengan tanaman hijau. Ada yang mengatakan, kalau dia benar-benar tumbuh di era yang hebat ini, dia akan menjadi dewi kehidupan, bahkan mungkin bisa meraih keabadian. Anakku, hati-hati! Teriak beberapa tetua keluarga Lu sambil merasa khawatir, sambil menyeka keringat dingin mereka. Ini bukan ajang tukar-menukar petunjuk bagi para kultivator 9 langit 10 bumi, melainkan pertarungan hidup dan mati. Orang-orang telah mati sejak awal, sebuah kompetisi yang sangat kejam. Lu Hong sangat cantik. Ketika dia melangkah, sosoknya anggun, kulitnya putih bersih, rambutnya yang hijau berkibar-kibar. Aku bisa merasakan benih berharga di dalam dirinya. Mata ular yaksha bersinar cemerlang, ekornya terus-menerus menghantam tanah, tidak mampu menenangkan kegelisahan di dalam dirinya. Kembalilah. Namun, tepat pada saat ini, seorang tokoh kuno mengirimkan suara, memerintahkan ular yaksha untuk kembali. Kenapa? Aku ingin melawannya, ini mangsaku. Ular yaksha tidak mau menerima ini. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah kau menanyaiku? Sosok kuno itu bertanya dengan dingin. Aku tidak berani. Ular yaksha gemetar, mengeluarkan keringat dingin. Itu karena di sisi asing, ada hierarki yang hebat, ia pasti tidak berani memprovokasi makhluk kuno jenis ini. Kamu adalah pemenangnya, jadi kamu masih punya kesempatan untuk beraksi lagi. Biarkan yang lain merasakan bagaimana keadaan musuh, biarkan mereka punya kesempatan untuk bertarung. Kata tetua itu. Ini dilakukan untuk melatih rakyat mereka, memberi kesempatan kepada semua raja muda asing untuk bertarung. Mereka tidak merasakan rasa takut yang tertahan, hanya saja ini langsung terjadi. Di pihak 9 langit 10 bumi, ekspresi semua orang jelek, tetapi sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Saat ini, situasinya tidak menguntungkan mereka, mereka menderita terlalu banyak kerugian. Setelah ular yaksha kembali, pecahan cangkang kura-kura abadi bersinar, pecahan yang berkilauan terbang keluar, mendarat di antara raja-raja muda asing, memicu teriakan peringatan. Itu aku, dia memilihku. Hehe, sungguh beruntung. Seorang wanita berambut emas tertawa terus-menerus. Sosoknya bergerak-gerak, bulu ekor emas di belakangnya bersinar, seolah-olah seekor merak sedang melebarkan ekornya, sangat cemerlang. Burung iblis emas. Pecahan cangkang kura-kura abadi bersinar, memilihnya. Saya sungguh tidak beruntung. Mengapa bukan saya? Ini sungguh disayangkan. Benih kehidupan abadi yang legendaris ternyata tidak bernasib sama denganku. Raja-raja lainnya mengeluh, sangat tidak puas, masing-masing dari mereka kesal. Kata-kata ini, sikap seperti ini, benar-benar membuat para kultivator 9 surga 10 bumi marah. Pihak lain tidak memperlakukan mereka dengan penting. Lu Hong memasuki medan perang. Semua orang dari keluarga Lu di belakang merasa seolah-olah jantung mereka dijepit ke tenggorokan, sangat khawatir. Mereka tidak pernah menyangka lawannya adalah burung iblis emas. Orang harus memahami bahwa ini adalah ras yang membuat marah raja abadi tanpa akhir. Saat itu, mereka telah melakukan kerusakan besar pada para ahli dari 9 surga 10 bumi. Jika kau memberikan benih kehidupanmu, aku bisa meninggalkanmu dengan hidupmu. Burung iblis emas itu sangat terus terang. Saat ini, ia berwujud manusia, rambutnya yang keemasan terurai ke bawah, sangat cemerlang. Kata-katanya membawa gelombang niat membunuh. Dulu, Raja Abadi tanpa akhir memusnahkan klanmu. Siapa sangka ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, kata Lu Hong langsung. Berani sekali kau menyebutkan kejadian-kejadian masa lalu ini. Burung iblis emas terkejut dan geram, sosoknya yang tinggi dan ramping bergerak ke sana kemari, dengan satu langkah saja, ia menyerbu ke arah Lu Hong dengan ganas. Ras burung iblis emas sebelumnya telah musnah. Raja Abadi tanpa akhir merasa bahwa mereka terlalu berbahaya, jadi dia membawa lonceng abadinya, bergegas ke sisi lain sendirian, mengubah tanah leluhur klan menjadi reruntuhan, dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Hong! Pertarungan hebat pun terjadi. Burung iblis emas berhadapan dengan Lu Hong, pertarungan yang sangat sengit. Kedua belah pihak bertarung tanpa memikirkan keselamatan diri, bertarung dengan sekuat tenaga. Energi abadi merasuki udara, kekuatan hidup melonjak, hal ini terjadi bahkan di kehampaan.
Banyak tanaman merambat ilahi berakar di kehampaan, tumbuh di surga di atas, melepaskan cahaya berharga, menerangi tempat ini. Tanaman merambat, tumbuhan, dan benda-benda lain tumbuh dengan liar, meliuk-liuk ke arah burung iblis emas. Bahkan ada lautan kehidupan hijau yang muncul, bergelombang kuat, siap menyegel burung iblis emas di dalamnya. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, memutus energi kehidupan. Tubuh Lu Hong bergetar hebat, batuk mengeluarkan banyak darah, roh primordialnya semakin redup. Suara itu memekakan telinga, sangat tidak enak didengar. Burung dewa emas akhirnya menunjukkan kemampuan ilahinya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Hanya kebisingannya saja sudah cukup untuk menghentikan teknik-teknik berharga, melukai jiwa, dan hampir membuat roh primordial seseorang runtuh. Disinilah burung iblis emas itu menakutkan. Dengan satu teriakan, ia melukai semua orang di sekitarnya. Dalam perang berskala besar, daya rusaknya akan lebih besar lagi, menyerang tanpa pandang bulu. Seluruh medan perang akan berada dalam jangkauan serangan ini. Lu Hong. Banyak orang berteriak keras di belakang, merasa sangat khawatir. Keluarga Lu bahkan lebih gemetar dalam hati, benar-benar berharap mereka bisa segera bergegas dan memberikan bantuan. Namun, ada beberapa makhluk kuno yang menghadapi mereka dari sisi lain, jadi siapa yang berani bertindak gegabah? Mereka akan segera membunuh semua orang yang mencoba. Bila terkena suara iblis semacam ini, ada kemungkinan jiwa seseorang akan terpencar sewaktu-waktu, tubuh dan dao akan lenyap, akibatnya sungguh mengerikan. Tubuh Lu Hong bergoyang, roh primordialnya bersinar. Keuntungan terbesarnya adalah kekuatan hidupnya yang kuat, itulah sebabnya dia tidak mati karena serangan pertama, dan berhasil selamat. Selain itu, dia bertindak gila-gilaan, membalas dengan ganas. Sayang sekali, kekuatan hidup Lu Hong begitu kuat, tetapi tidak cocok untuk pertempuran. Seseorang berkata pelan. Secara komparatif, dia cukup kuat, di atas Xuan Kun. Namun, dibandingkan dengan kekuatan hidupnya yang kuat, kekuatan tempurnya tidak cukup untuk membuatnya tak tertandingi di bawah langit. Tokoh generasi yang lebih tua semuanya tahu bahwa kegunaan benih kehidupan terlalu besar, tetapi sebagian besar waktu, itu digunakan sebagai dukungan, digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Itu cocok untuk membantu orang lain dalam pertempuran tim. Lu Hong sangatlah penting, dia mungkin bisa menunjukkan kegunaannya yang besar di masa depan. Pertarungan terus berlanjut. Jelas bahwa burung iblis emas tidak dapat terus-menerus menggunakan jenis suara itu, karena konsumsinya terlalu besar. Itulah sebabnya setelah menggunakan teriakannya, ia menggunakan metode lain untuk bertarung, tempat ini menjadi sunyi untuk sementara. Pada pertukaran ke-300, burung iblis emas akhirnya mengeluarkan suara iblis lagi. Suara itu melewati Lu Hong, membuatnya batuk dan mengeluarkan banyak darah, ruang di antara alisnya terbelah, retakan muncul di tulang depannya. Lu Hong terluka parah, jiwanya menderita kerusakan. Namun, dia bertahan dan terus maju. Namun, luka Lu Hong terlalu parah. Di bawah serangan gila burung iblis emas, dia terus-menerus batuk darah. Pada pertukaran ke-600, ketika kondisi Lu Hong mulai berangsur pulih lagi melalui kekuatan hidupnya yang menggemparkan dunia, hendak bangkit kembali, sebuah gu berbunyi, suara iblis meletus lagi. Meskipun Lu Hong sudah melindungi dirinya dengan cahaya ilahi, simbol yang melindungi tulang depannya, dia tetap tidak bisa menghentikan suara ini. Suara iblis itu membentuk riak, membuat tengkoraknya retak, hampir mengakhiri hidupnya saat itu juga. Aku hanya menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Pada saat ini, bahkan burung iblis emas merasa sedikit tegang, tidak pernah menyangka akan bertemu lawan seperti ini. Kekuatan hidupnya terlalu kuat, agak merepotkan untuk dihadapi. Sayangnya, Lu Hong tidak mempunyai metode pembunuhan yang tiada tara, sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Pada pertukaran ke-900, burung iblis emas tiba-tiba melepaskan cahaya yang paling menyilaukan. Ia langsung menampakkan wujud aslinya, berubah menjadi burung iblis emas sepanjang 1 kaki, melepaskan teriakan iblis yang kuat yang bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada keajaiban yang terjadi. Suara iblis itu menembus ruang di antara alis Lu Hong. Terlebih lagi, bulu-bulu emas melesat keluar, lebih dari 100 jumlahnya, menembus berbagai bagian tubuh Lu Hong. Dia jatuh ke medan perang yang dingin dan sunyi, darah terus mengalir keluar. Dari belakang, banyak orang berteriak, keluarga Lu bahkan lebih gila lagi, bersiap untuk menyerbu.
Pertarungan berakhir begitu saja. Gelombang cahaya berdarah melonjak. Meskipun burung iblis emas lelah, ia tetap segera bertindak, mengeluarkan benih sempurna dari tubuh Lu Hong. Di dalamnya terkandung kekuatan hidup yang tak terbatas. Benih itu ingin melarikan diri, tetapi setelah membaca mantra, ia perlahan menjadi tenang. Di pihak 9 langit 10 bumi, semua orang menggigil dalam hati. Pihak asing memiliki metode untuk menghadapi mereka, memiliki tindakan pencegahan. Penelitian mereka mengenai benih kuno yang sempurna telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Di kejauhan, pecahan cangkang kura-kura abadi bersinar, memancarkan kemegahan yang jernih. Burung iblis emas terkejut, merasakan gelombang ketakutan, wajahnya memucat. Itu karena warna merah yang menawan muncul pada pecahan cangkang kura-kura abadi yang sesuai dengan kepingannya, seolah-olah darah menetes. Ada kata-kata di atasnya juga. Siapa? Siapa yang bermargasi? Suaranya bergetar, berteriak keras. Tanda kematian, situasi kematian. Di belakang, bahkan ketiga makhluk kuno tingkat fosil hidup itu terkejut, tidak pernah menyangka akan melihat situasi seperti ini secara langsung. Salah satu dari mereka berteriak, "Kembalilah, mundur. Nama keluargaku Si." Di kejauhan, Si Hao berteriak pelan. Dia meraung seperti binatang buas, rambutnya beterbangan karena marah. Dia benar-benar ingin maju ke medan perang. Apakah sekarang gilirannya untuk bertindak? Anakku. Keluarga Lu bergegas maju, melolong sedih, benar-benar patah hati. Mereka menangkap tubuh Lu Hong yang berlumuran darah, kecantikan yang awalnya penuh dengan kekuatan hidup ini kehilangan semua kekuatan hidupnya. Si Hao benar-benar ingin segera maju dan bertindak, membunuh ular yaksha dan burung iblis emas itu, menghancurkan semua kesombongan dan keyakinan mereka. Burung iblis emas berubah menjadi wujud manusia, wajahnya pucat pasi, rambutnya yang keemasan berkibar-kibar. Ia segera mundur, dalam hati penuh kekhawatiran. Cangkang kura-kura abadi yang terkait dengannya benar-benar menghasilkan hamparan warna merah gelap. Itu benar-benar menakutkan, membuatnya gemetar dalam hati, terus-menerus bangkit kembali. Saat ini, bukan hanya Si Hao yang melangkah maju. Orang lain bergerak dari sisi lain, berjalan maju, si pupil ganda. Hal ini membuat semua orang tercengang. Si Hao bukan satu-satunya ahli muda yang bermargasi, ada juga si pupil ganda yang dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Selama tahun-tahun ini, si pupil ganda sangat rendah hati, tidak banyak orang yang tahu bagaimana kultivasinya berkembang, tidak mengerti seberapa kuatnya sekarang. Itu karena dia jarang bertarung. Tiba-tiba, ada orang lain yang melihat sekeliling, ini membuat semua orang juga terkejut. Itu Qin Hao, dia juga datang. Dia datang untuk melihat apakah fragmen cangkang kura-kura abadi akan memilihnya. Banyak orang terkejut. Para kultivator yang datang dari 3.000 provinsi tiba-tiba mengerti, menyadari bahwa bukan hanya Si Hao dan si pupil ganda yang bermargasi, masih ada satu lagi. Qin Hao, saudara kandung Si Hao, seseorang yang disukai oleh seorang tetua dari Akademi Abadi, datang untuk mengamati pertempuran tersebut. Hanya saja, di tengah tekanan hebat seperti ini, dia tidak berusaha berdiskusi dengan kakaknya Si Hao, hanya menganggukkan kepalanya dari kejauhan, diam-diam memperhatikan medan perang. Sejak mereka tiba di perbatasan langit merah besar, orang-orang 9 langit 10 bumi terus-menerus kalah, para pahlawan gugur satu demi satu, membuat pikiran semua orang tenggelam. Sebagian besar orang di sini terdiam. Di kejauhan, fragmen cangkang kura-kura abadi berkelap-kelip, kabut kekacauan kuno menyebar. Cakrawala menjadi kabur, semuanya memasuki kekacauan. Hal seperti ini jarang terjadi. Pecahan cangkang itu berlumuran darah, menandakan kemunduran, kematian, pertanda nasib. Akan ada situasi tanpa harapan yang muncul. Di samping jurang yang gelap, makhluk kuno asing berkata dengan lembut. Itu adalah hal yang sangat jarang terlihat. Fragmen cangkang kura-kura abadi sebelumnya merupakan harta karun yang tak tertandingi yang dapat digunakan untuk ramalan, meramalkan tren dunia, nasib individu, dan hal-hal lainnya. Kemudian, dalam pertempuran, ia pecah, berubah menjadi harta karun yang rusak, efeknya sangat berkurang. Namun, dari waktu ke waktu, ia akan memperlihatkan spiritualitas, bersinar dengan sendirinya, memperlihatkan karakter, dan meramalkan beberapa misteri surgawi. Ketika pecahan tulang burung iblis emas menunjukkan warna darah, ekspresi beberapa makhluk kuno langsung berubah. Mereka tahu bahwa situasinya mengerikan.
Ketika makhluk kuno memanggil wanita pirang itu kembali, kecepatannya sangat cepat, mundur, tidak berani tinggal di medan perang bahkan sedetik pun karena takut mati di sini. Para raja muda asing itu tercengang, sedikit bingung. Apakah fragmen cangkang kura-kura abadi benar-benar akurat? Itu karena meskipun wanita pirang itu tidak dapat dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi di generasi ini, dia jelas tidak lemah, dapat dianggap cukup kuat. Bahkan ada bahaya bagi hidupnya jika dia tidak kembali. Di mana cangkang kura-kura abadi berada, saat wanita pirang itu mundur, tempat itu menjadi kacau, kekacauan kuno melonjak dengan kuat. Warna darah dari pecahan cangkang yang berhubungan dengan burung iblis emas mulai memudar. Tidak sesederhana itu, pecahan cangkang itu tidak lagi berwarna merah, memudar begitu saja. Agak aneh. Itu tidak mungkin ramalan untuk masa depan, kan? Atau apakah ini berarti, orang itu memiliki semacam karma dengan seluruh klan burung iblis emas? Kata makhluk kuno asing. Tepat pada saat ini, sepotong cangkang kura-kura abadi terbang keluar dari kekacauan kuno, bergegas menuju Si Hao. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, ia terus terbang, tiba di hadapan Si. Hah? Jadi itu benar-benar dia? Semua orang terkejut. Akan tetapi, benda itu tetap tidak berhenti, bergerak di udara, melayang di atas kepala Qin Hao. Banyak orang tercengang. Siapakah yang akan dipilih? Cangkang kura-kura abadi mendarat, muncul di hadapan salah satu murid Akademi Suci. Cangkang itu berkelap-kelip dengan kemegahan yang jelas, kali ini tidak lagi terbang menjauh, melainkan memilihnya. Hasil ini melampaui ekspektasi semua orang. Ternyata dia adalah murid dari Akademi Suci, yang tidak ada hubungannya dengan 3 orang Si. Segalanya agak tidak biasa. Seorang tetua asing berkata pada dirinya sendiri. Dia juga tidak menyangka akan melihat hasil seperti ini. Mungkinkah orang ini sangat kuat? Sekelompok raja muda asing semuanya mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi serius. Akademi Abadi, Akademi Suci, para monster tua dari keluarga umur panjang dan yang lainnya pun ikut menyipitkan mata, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Saat ini, fragmen cangkang kura-kura abadi berkedip, memilih seorang ahli muda dari sisi lain. Ini adalah seorang wanita berambut perak, bahkan pupil matanya berwarna perak, sosoknya sangat tinggi, bergoyang seperti teratai perak. Meskipun dia cantik, tidak ada yang memikirkan ini sekarang, karena tatapannya terlalu kuat, seolah-olah 2 bintang perak berkedip-kedip. Murid Akademi Suci itu sangat lugas, mengambil inisiatif untuk menyerang, menggunakan kekuatannya yang paling kuat. Dia memang jenius, tetapi semua itu karena dia biasanya tidak banyak bergerak di dunia, reputasinya tidak begitu bagus. Dia sangat kuat, tidak jauh lebih rendah dari Daoist Qigu. Namun, sayang sekali. Wanita asing berambut perak ini terlalu kuat, bahkan lebih menakutkan daripada burung iblis emas. Pertarungan ini sulit untuk ditonton. Hanya dengan 100 gerakan, kejeniusan Akademi Suci menggunakan semua yang dipelajarinya, menyalakan energi vitalnya, mendorong semua jenis teknik berharga yang dikuasainya ke puncak. Namun, dia tetap kalah. Sosok wanita berambut perak itu anggun, gerakannya elegan, setiap langkahnya seperti bunga teratai yang mekar. Cahaya dao yang besar bersinar di bawahnya, rambut panjangnya yang berwarna perak bergerak-gerak. Dia menunjuk dengan tangan kanannya. Bunga darah yang mencolok muncul. Kejeniusan Akademi Suci membelalakan matanya, kehilangan semua ekspresi. Sebuah lubang berdarah muncul di tulang depannya, tubuhnya jatuh terlentang. Wanita itu tidak berhenti, dan segera berbalik untuk pergi. Kulitnya seputih salju, hawa dinginnya membawa sedikit rasa jijik, tidak menganggap pertempuran ini sebagai sesuatu yang besar. Terlalu lemah, bahkan orang seperti ini bisa disebut makhluk muda yang unggul? Terlalu menggelikan. Dia berbalik untuk pergi, kebetulan memberi pandangan pada para kultivator muda dari 9 surga 10 bumi sebelum berbalik untuk pergi, penuh dengan penghinaan dan hinaan. Semua orang mengepalkan tangan, merasa sangat kesal. Kematian orang-orang di pihak mereka adalah sesuatu yang menyakitkan dan menyedihkan pada awalnya, tetapi sekarang mereka malah diejek oleh pihak lain seperti ini. Semua orang hampir menjadi gila. Dan siapakah kamu? Seseorang tak dapat menahan diri untuk berteriak. Yinling, klan Raja Perak Gunung Kuno Agung. Kau tidak bisa menerima ini? Wanita berambut perak itu sangat sombong, juga sangat kuat, langsung menanggapi seperti ini.
Di pihak 9 langit 10 bumi, beberapa tetua dari keluarga umur panjang menggigil dalam hati, mengetahui tentang keluarga kuno ini. Klan ini dapat mengubah pihak lain menjadi cairan logam, memiliki kemampuan ilahi yang aneh. Akan tetapi, barusan, gadis bernama Yinling ini tidak memperlihatkan kemampuan tersebut, bahkan tidak menggunakan kartu trufnya. Di medan perang, orang-orang dari 9 langit 10 bumi merasa pikiran mereka tenggelam. Mereka bertarung 3 ronde berturut-turut, 3 pahlawan muda tewas berturut-turut, tetapi mereka tidak menang sekalipun. Hasilnya terlalu kejam. Tak lama kemudian, pecahan cangkang kura-kura abadi bersinar dan memilih orang keempat. Itu dia! Seseorang berteriak. Kali ini, pecahan cangkang itu memilih Raja Surgawi Matahari Ungu, seorang ahli yang kuat. Jika bukan karena dikalahkan oleh Si Hao sebelumnya, dia akan menjadi legenda. Ada pemandangan yang tidak teratur dari kelahirannya, cahaya ungu warna-warni mengelilingi rahim, seolah-olah matahari besar telah turun ke bumi. Jurang hitam itu tidak jauh. Suara kakak terdengar, banyak batu di tanah retak, musuh muncul. Spesies ini aneh, bertubuh kelabang, berwarna emas gelap, dingin, dan kokoh. Ketika 100 kakinya melesat lewat, batu-batu raksasa dan benda-benda lainnya hancur berkeping-keping. Namun, ia memiliki sepasang kaki manusia, yang dapat berdiri di tanah sambil bergerak. Tubuh kelabang itu diseret di belakangnya seperti ekor. Selain itu, ia juga memiliki sepasang lengan belalang yang juga berwarna emas gelap, tajam seperti 2 bilah pisau panjang, yang memancarkan cahaya dingin. Monster ini jelas kuat, bukan makhluk biasa. Tubuh kelabang mengandalkan kaki manusia untuk bergerak, penampilannya menakutkan. Hong. Kekuatan dan momentumnya hebat. Raja Surgawi Matahari Ungu mengambil tindakan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Dia mendukung energi ungu yang tak terbatas, menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, menyerang makhluk ini. Tubuh makhluk mengerikan itu terhubung satu persatu, menyerupai kelabang. Pada saat ini, tubuh emas gelapnya menjerit seperti pedang dewa, sangat menyilaukan. Ada kaki kelabang yang bergerak juga, melepaskan cahaya ilahi yang menakutkan. Ia melompat ke langit dan berbenturan langsung dengan Purple Sun Heavenly Monarch. Di kejauhan, ekspresi berbagai keluarga umur panjang tampak serius, tidak mengatakan apa-apa. Itu karena mereka mengenali jenis makhluk ini. Itu benar-benar mengerikan, dikenal sebagai kelabang mantis. Ini adalah ras raja berdarah dingin dari pihak lain. Metode pembunuhan klan ini meluap dari surga, bagaikan raja dari neraka, namanya yang kejam mengguncang dunia. Meskipun Raja Langit Matahari Ungu yang kuat menggunakan teknik-teknik berharga yang mengguncang dunia, serangan pertama berhasil dinetralkan. Kelabang belalang itu menggerakkan tubuhnya, menghancurkan kehampaan, tubuhnya memancarkan simbol-simbol Dao yang kuat. Tubuhnya mengeluarkan suara-suara kengkiang, kokoh dan tidak mudah hancur. Semua orang ketakutan. Klan ini terlalu menakutkan, bahkan tidak bisa dihancurkan. Kelabang itu secepat kilat, kaki manusianya bergerak cepat, dan tiba tepat di depan Raja Surgawi Matahari Ungu. Ia mengangkat lengan kelabangnya, melepaskan cahaya ilahi berwarna emas gelap, dan menebasnya. Pergerakannya cepat dan dahsyat, dan yang paling penting, lengan belalangnya membawa aura Dao asing yang agung, seakan-akan langit runtuh, tidak ada yang tidak dapat diatasinya, menghancurkan semua makhluk hidup. Dengan suara, shua, seluruh langit terbelah oleh bilah-bilahnya, membelah langit dan bumi. Hanya cahaya bilah seputih salju yang berkelap-kelip, menyatu. Sungguh mengerikan. Banyak orang menghirup udara dingin, ekspresi generasi muda semuanya berubah. Kelabang mantis ini layak menjadi salah satu makhluk tingkat raja yang paling kuat, mustahil untuk dihadapi. Pada saat ini, pikiran Raja Surgawi Matahari Ungu tenggelam. Dia menunjukkan kemampuan ilahi energi ungu yang hebat, terlebih lagi menggunakan benih kuno yang sempurna itu, membuatnya mengembun dan terbentuk. Pedang ini menebas. Benih energi ungu kabut besar terhantam, terguncang hebat, suaranya memekakkan telinga. Meskipun hanya sebagian dari energi ungu kabut besar yang terkumpul, ia masih cukup kokoh. Namun, saat bilah pedang ini jatuh, masih ada sebagian energi ungu yang tersebar. Benih itu langsung menjadi tidak stabil. Raja Surgawi Matahari Ungu marah, matanya bahkan menjadi merah. Mereka tidak bisa kalah lagi. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar, dia awalnya bahkan ingin menggunakan pertempuran ini untuk membuktikan keyakinannya yang tak tertandingi. Pertempuran besar yang mengguncang dunia pun terjadi.
Raja Surgawi Matahari Ungu belum pernah bertarung sekeras ini sebelumnya dalam hidupnya. Kali ini, dia mulai mengumpulkan kekuatan begitu dia menyerbu maju, ingin menggunakan kekuatan terbesar energi ungu kabut besar, terlebih lagi menyesuaikan semangat tubuhnya sendiri ke puncak. Orang bisa melihat bahwa ruang di depan tulang depannya sangat terang, nyala api putih menyala. Itu adalah cahaya jiwa, yang saat ini menampilkan kekuatan spiritual paling kuat. Adapun tubuh fisiknya, tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengerahkan seluruh potensinya, melakukan apapun yang dia bisa untuk melawan kelabang mantis, ingin membunuhnya di sini. Pertarungan ini mengguncang langit dan bumi, para hantu dan dewa menangis. Raja Surgawi Matahari Ungu bertarung dengan sekuat tenaga, hampir menjadi gila, rambutnya acak-acakan, niat membunuh melonjak. Namun, kelabang mantis ini terlalu kuat. Bahkan ketika dia menggunakan benih energi ungu kabut besar, pihak lain masih memiliki dao yang dapat menembusnya. Dao itu melantunkan sejenis mantra kuno, yang secara tak terduga mengganggu kekuatan benih kuno yang tak tertandingi itu. Sampai pada suatu waktu, hal itu hampir memutuskan hubungan antara benih berharga itu dan Raja Surgawi Matahari Ungu, membuatnya sangat terkejut. Di pihak 9 langit 10 bumi, wajah semua orang berubah. Mereka merasa ada masalah besar. Pihak lain berhasil meneliti beberapa metode untuk menangani benih kuno. Selama pertukaran ke-800, mantis centipede membuka mulutnya, menyemprotkan cahaya gelap yang luas. Ini adalah teknik rahasianya sendiri, cahaya menggerogoti semua hal, membuat kekosongan runtuh, bahkan waktu menjadi tidak stabil. Tidak bagus. Sutu Agung dan yang lainnya berteriak pelan. Raja Surgawi Matahari Ungu akan ditekan. Pada saat yang sama, kelabang mantis melantunkan mantra dengan kehendak sucinya, mengguncang langit dan bumi, mengganggu kekuatan benih energi ungu kabut besar, seolah-olah gerbang kehidupan Raja Surgawi Matahari Ungu telah macet. Kemudian, cahaya bilah pedang yang bersinar itu berkedip-kedip, membelah langit. Bilah pedang ini membelah kubah langit, Raja Surgawi Matahari Ungu juga terbelah di pinggang akibat serangan ini, darah berceceran keluar. Peng! Kelabang mantis mengambil tindakan, menjarah benih energi ungu kabut besar, dan merebutnya. Cahaya bilah seputih salju itu berkedip-kedip. Ia menyerang lagi, memotong-motong Raja Surgawi Matahari Ungu menjadi beberapa bagian, bahkan kepalanya terbuka, kejam dan tak berperasaan. Medan perang sunyi, tidak ada seorang pun yang berbicara. Sisi 9 langit 10 bumi juga tenang, sudut mata banyak orang terasa seperti akan terbelah. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka masih kalah, raja muda lainnya jatuh. Kebencian terhadap darah dan tulang. Banyak orang hampir menjadi gila, tetapi sulit bagi mereka untuk berteriak. Mereka menderita 4 kekalahan besar berturut-turut, 4 mayat raja muda tergeletak di medan perang, runtuh dalam genangan darah. Tidak masalah jika mereka tidak mau menerima ini, kenyataannya memang begini. Pada saat ini, semua orang merasakan betapa enggannya, betapa putus asanya orang-orang di pertempuran fase terakhir kuno abadi. Jenis pertempuran ini benar-benar meninggalkan kesedihan dan kemarahan. Sampai-sampai banyak di antara mereka merasa seolah-olah semua harapan berubah menjadi debu, hanya hamparan kegelapan di hadapan mereka. Mereka yang memiliki benih kuno yang tak tertandingi semuanya dikalahkan seperti ini, harapan apa yang tersisa untuk dibicarakan? Meskipun mereka merasa marah, merasa menyesal, mereka tidak dapat melihat cahaya. Semua orang melihat beberapa petunjuk dari pertempuran ini. Pihak lain pasti kuat, terlepas dari apakah itu makhluk kuno atau raja muda dunia saat ini, mereka semua seperti dewa iblis yang tak terkalahkan. Sebelumnya, Si Hao masih merasa marah, terbebani oleh kebencian yang amat besar, tetapi sekarang, ekspresinya tenang, tidak mengatakan apapun, hanya memperhatikan medan perang dengan tatapan sedingin es. Pikirannya belum pernah menerima pukulan seberat itu. Bagaimana mereka bisa bertarung? Bahkan jika dia tidak merasa takut terhadap raja-raja muda di pihaknya, jika dia menang, dia masih harus menghadapi lebih banyak lagi. Dia paham betul bahwa pihak lain telah menemukan kekurangan pada benih kuno yang tak tertandingi, dan menemukan cara untuk mengatasinya. Konsekuensi dari hal ini sangat parah. Mungkin di masa depan, tidak banyak orang yang bisa bertarung di sisinya. Pikiran Si Hao dingin. Bahkan jika dia diberi waktu, tumbuh dewasa suatu hari nanti, dia mungkin masih harus menghadapi banyak orang dengan hanya beberapa rekan yang membantunya. Bagaimana mungkin satu orang menghadapi pihak lain sendirian?
Betapa menyedihkannya itu, betapa tidak realistisnya itu. Terlalu lemah. Si kelabang mantis melontarkan kata-kata ini, memecah keheningan. Ia menatap mayat di tanah. Tidak. Seseorang berteriak, orang-orang ini adalah anggota klan Matahari Ungu, serta para tetua Akademi Abadi. Mereka benar-benar tidak tahan melihat pemandangan ini. Banyak orang berteriak dalam kesedihan. Tuan! Ada pula seorang pelayan yang berteriak, merasakan jantungnya terkoyak, paru-parunya terbelah. Angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup melewati tempat ini, menimbulkan gelombang darah, membuat setiap orang di sisi ini merasakan keputusasaan, juga rasa dingin yang mendalam. Nasib surga ada di pihak kita, kata makhluk kuno dari sisi lain. Kelabang mantis berbalik, tiba-tiba menemukan bahwa pecahan cangkang kura-kura abadi mengeluarkan cahaya warna-warni yang menyala-nyala, energi keberuntungan meluap-luap. Pertanda keberuntungan yang luar biasa. Seorang tokoh generasi tua dari pihak asing terkejut sekaligus senang. Lawan berikutnya akan membuat takdir Dao Anda agung dan mendalam, hal ini sungguh jarang terlihat. Seorang tetua asing menjelaskan. Banyak orang di pihak mereka terkejut, tidak menyangka akan melihat hal seperti ini terjadi. Itu seperti pecahan baju besi yang berhubungan dengan burung iblis emas, benda seperti ini jarang terlihat. Itu melambangkan bahaya besar, namun sekarang, itu benar-benar kebalikannya, sebuah pertanda baik. Aku akan menyimpannya di tempatmu terlebih dahulu. Di sisi jurang hitam, seorang tetua mengambil tindakan, membatasi benih energi ungu kabut besar, memanggilnya. Selain itu, dia menyuruh kelabang mantis tetap berada di medan perang. Jika takdir surga ada di pihakku, siapa yang akan datang dan menyerahkan nyawa mereka? Kelabang mantis menghadapi para jenius muda dari 9 surga 10 bumi, dengan sikap yang sangat tidak berperasaan, tatapan mata yang dalam, membawa niat dingin, serta semacam penghinaan. Pecahan cangkang yang sesuai dengannya memancarkan cahaya keberuntungan. Itu sangat menyilaukan. Pecahan cangkang kura-kura abadi bersifat spiritual, meramalkan pemandangan penuh keberuntungan. Para raja muda asing itu semua amat iri, mereka berharap mereka ada di tempat kelabang itu, dan merekalah yang bertarung. Hanya saja, mereka tidak berani bertindak gegabah. Para leluhur sudah berbicara, jadi tidak ada yang berani maju. Di pihak 9 langit 10 bumi, suasana penuh dengan kesedihan. Cahaya keberuntungan benar-benar muncul di pihak asing, memberikan pukulan telak bagi pikiran semua orang. Beberapa makhluk merasa putus asa. Di tengah suara isak tangis yang keras, sekelompok orang membawa pergi tubuh yang hancur dari Raja Surgawi Matahari Ungu, menyatukannya kembali, mencoba menyusun kembali tubuhnya yang utuh. Dia meninggal begitu saja? Orang-orang klan ini dipenuhi dengan keengganan, bahkan orang luar pun tidak dapat mempercayainya. Ketika Raja Surgawi Matahari Ungu lahir, yang ada hanyalah Matahari Ungu yang besar. Anakku, kau terlalu peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Mengapa harus sejauh itu? Mungkin benih itulah yang menyakitimu, tanpanya, kau mungkin bisa melangkah lebih jauh, seorang tetua mendesah sedih, air mata lama mengalir. Pecahan cangkang kura-kura abadi bersinar, satu bagian beterbangan, memilih orang lain. Kelabang mantis tidak mundur, berarti lawannya kini telah muncul. Itu benar-benar dia. Semua orang terkejut melihat ke arah itu. Qin Hao berdiri di sana dengan tatapan kosong. Ia menjadi seorang petarung, terpilih. Saat ini, pakaian tempurnya mengeluarkan suara kengkiang, cahaya perak bersinar, bahkan lebih banyak suara dao bergemuruh di dalam dirinya. Bahkan makhluk-makhluk dari pihak asing pun menoleh dan menatapnya. Pakaian perangnya agak aneh, mungkin dibuat dari pecahan baju zirah seorang raja abadi. Makhluk kuno asing itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Aneh, di tubuhnya, ada tulang. Itu terlalu istimewa. Seorang leluhur kuno di sebelah jurang hitam berbicara, merasa sangat terkejut. Sebuah mata vertikal muncul di antara alisnya, melihat melalui misteri tubuh Qin Hao. Tak lama kemudian, semua orang terbangun, segera menyadari apa yang sedang terjadi. Tulang itu kemungkinan besar milik seorang tokoh besar dari era besar terakhir, yang saat ini tersimpan di dalam tubuhnya, masih mengandung kekuatan hidup. Keberuntungan alami. Tulang itu kuat sekali, tidak heran jika pecahan cangkang kura-kura abadi bisa bergerak. Begitu dia terbunuh, tulang itu bisa diperoleh. Ada banyak misteri di dalamnya. Mereka berbicara pelan, memahami alasannya. Aku sungguh berharap bisa menjadi orang yang bertarung.
Beberapa ahli muda asing merasa iri, mereka ingin berada di tempat kelabang itu, membunuh Qin Hao, dan memperoleh kesempatan besar ini. Haha, kekejaman kelabang mantis sebelumnya menghilang, sekarang tertawa keras tanpa kendali. Ia menunjuk ke arah Qin Hao, berkata, "Kau, kemarilah dan terima kematian. Kau, aku akan membunuhmu." Qin Hao sangat marah, melangkah keluar dengan langkah besar. Dia adalah seseorang yang sangat sombong, hal ini terlihat dari bagaimana dia terus-menerus membandingkan dirinya dengan Si Hao. Tiba-tiba, sebuah lengan menghalangi jalannya. Punggung sesosok tubuh berdiri tegak seperti gunung, menghalangi jalannya. "Kakak," teriak Qin Hao dengan suara rendah. "Kau tidak bisa pergi," kata Si Hao dengan suara pelan. Dia tidak berbalik, malah menatap ke arah kelabang mantis di depan. "Hai, kau yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, ingin menghentikanku mendapatkan mangsaku?" Mata kelabang mantis berwarna emas gelap itu menjadi dingin. Ia berdiri di atas batu besar, menatap Si Hao. "Kakak, biarkan aku membunuhnya," kata Qin Hao. "Kamu masih muda, kultivasimu masih kurang, butuh waktu untuk mengonsolidasikan diri," kata Si Hao. Lengannya sangat kuat, tetap di sana, tidak membiarkannya lewat. Karena dia tahu jika adiknya melangkah maju, dia pasti akan mati, bukan lawan dari kelabang mantis. Dia tidak bisa melihat adiknya sendiri mati sia-sia. Qin Hao ingin mengatakan sesuatu. Si Hao melambaikan tangannya, tidak membiarkannya berkata apa-apa lagi. Dia menghadap medan perang dan menatap kelabang mantis, berkata, "Aku kakaknya, biarkan aku bertarung menggantikannya." Apakah ini mungkin atau tidak? Benar-benar lelucon. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu untuk menghentikanku mendapatkan tulang abadiku? Minggir. Si kelabang mantis tertawa dingin, mengangkat kepalanya, menunjukkan rasa jijik yang besar. Siapa orang ini? Apakah dia benar-benar berpikir dia hebat? Benar-benar mengganggu pertempuran yang menentukan berulang kali, sungguh lelucon, tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Di kejauhan, para raja muda asing itu semua mengejeknya. Mereka memandang rendah Si Hao, sama sekali tidak menganggapnya penting. Hanya burung iblis emas yang merasakan gelombang ketakutan, merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia selalu merasa seperti saat berhadapan dengan orang ini, gelombang firasat buruk akan muncul. Saat ini, banyak orang dari 9 langit 10 bumi menyaksikannya. "Kakak, sebaiknya kau pergi." "Biarkan aku pergi." Wajah Qin Hao memerah sepenuhnya. Dia menatap makhluk-makhluk di sisi lain dengan marah. "Tidak." Si Hao tidak bergerak sama sekali, berhenti di sana, mencegahnya untuk maju. "Anak muda, tempat macam apa yang kau anggap seperti ini? Membuat masalah lagi, jika aku membunuhmu kali ini, yang lain sebaiknya diam saja. Kakak, cepatlah pergi." Qin Hao ingin bergerak mengitarinya. Peng! Si Hao mencengkeram lengannya, membuatnya sulit bergerak. "Anak muda, apakah kamu ingin mati?" Di sisi lain, terdengar suara yang kuat dan bermartabat. Pada saat yang sama, Tetua Agung juga mengerahkan kekuatannya yang dahsyat, menentang dengan kekerasan yang sama. "Aku mengikuti aturan, kalian semua, lihat sendiri," teriak Si Hao. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suara ke Qin Hao, berkata, "Operasikan tulang makhluk tertinggi yang kuberikan padamu dengan kekuatan penuh." "Kakak!" Qin Hao menatapnya. "Cepat, jangan buang waktu," tegur Si Hao. Iblis-iblis dalam diri Qin Hao sebelumnya telah lama disingkirkan, tidak lagi menentang Si Hao seperti sebelumnya. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Bola cahaya ilahi melonjak, sangat menyilaukan. Simbol-simbol makhluk agung meluas, pemandangannya menggemparkan surga. Pada saat yang sama, Si Hao juga mengaktifkan tulang makhluk tertinggi di tubuhnya, membuat jenis kemampuan ilahi tertentu dengan cepat aktif. Aura kedua individu itu ternyata persis sama. Jenis darah makhluk tertinggi yang sama mengalir dalam tubuh mereka, demikian pula tulang makhluk tertinggi yang umum. Si Hao memiliki 3 jenis teknik berharga bawaan, sebelumnya memberikan 1 tulang kepada Qin Hao, itulah sebabnya ada teknik berharga yang dihasilkan dalam dirinya. Pada saat ini, pecahan cangkang kura-kura abadi bergerak, dan Si Hao meraihnya. Pecahan itu masih bersinar, dan langsung memilihnya. Si Hao menghela napas lega. Seperti dugaannya. Dia berhasil. "Mundur sekarang," kata Si Hao kepada adiknya. "Kakak laki-laki."
Kembalilah, serahkan ini padaku. Ekspresi Si Hao serius, nadanya serius, memerintahkannya untuk segera kembali. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mengapa pecahan cangkang kura-kura abadi bertindak seperti ini? Ketika memilih satu orang, ia benar-benar dapat berubah. Semua orang tercengang, bahkan makhluk asing pun tercengang, terdiam sesaat. Qin Hao ingin bersikeras untuk bertarung, tetapi setelah dimarahi oleh Si Hao, pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya, mendengarkannya, dan berjalan kembali. Kakak, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sekarang giliran mereka yang khawatir. Si Hao berbicara dengan nada tenang dan percaya diri. Qin Hao mundur. Si Hao mengendurkan lengannya, tetapi pecahan cangkang kura-kura abadi itu tidak pergi, memancarkan kemegahan yang jelas, menerangi tubuhnya, sekarang yakin bahwa itu memilihnya. Bagaimana bisa seperti ini? Ada beberapa kultivator dari sisi lain yang bingung. Mereka bersaudara, terlebih lagi memiliki jenis kekuatan garis keturunan yang sama, sangat jarang terlihat. Terlebih lagi, baru saja, aura mereka persis sama, seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Seorang makhluk tua menjelaskan. Si Hao melangkah maju dengan langkah lebar. Kali ini, tidak ada yang menentang, tidak ada yang menduga hal seperti ini akan terjadi. Wang, kamu harus menang. Seseorang berteriak dari belakang. Mereka telah kehilangan terlalu banyak, makhluk-makhluk muda yang unggul jatuh satu demi satu, membuat banyak orang merasakan gelombang kebencian yang terpendam, hampir muntah darah. Mereka menginginkan kemenangan, dengan harapan mendesak untuk menyingkirkan tren ini. Kemunculan Si Hao memberi banyak harapan kepada banyak orang. Itu karena mereka semua tahu bahwa dia sangat kuat. Namun, ada banyak orang yang putus asa. Mereka telah menderita terlalu banyak kekalahan, merasa gugup, dan tidak begitu memahami Si Hao, takut dia juga akan kalah. Kali ini semua orang sangat gugup. Batu raksasa di bawah kelabang mantis pecah, lalu meledak. Kaki manusianya berdiri di kehampaan, tubuh kelabang menjulang tinggi di sana, matanya sedingin es. Berani sekali kau merusak kesempatan besarku, aku akan membelah mayatmu, dasar makhluk yang tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi. Kelabang mantis sangat marah, ekspresinya dingin. Kamu akan segera mati, kata Si Hao langsung. Kelabang mantis tertawa terbahak-bahak, ekspresinya penuh ejekan. Orang-orangmu telah mati satu demi satu, semuanya disebut sebagai orang-orang berbakat surgawi, tetapi apa istimewanya mereka? Kalian sama saja, di mataku, kalian bukan apa-apa. Haha, di kejauhan, sekelompok raja muda asing semuanya tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku berdiri di medan perang ini, kalian semua akan mati. Si Hao berkata dengan nada tenang dan acuh tak acuh, kata-katanya bergema di langit dan bumi, bergema di tempat ini seperti guntur. Di kejauhan, seorang pelayan berlutut dan memberi hormat ke arah Si Hao, sambil berkata, Wang, aku mohon, kamu harus membunuh kelabang itu. Dia adalah pelayan Raja Surgawi Matahari Ungu, sebelumnya sangat membenci Si Hao, tetapi sekarang, dia berlinang air mata, berlutut di sana, dengan tulus meminta maaf, membungkuk dengan serius, membawa emosi yang besar saat dia berkata, di masa lalu, aku salah. Tolong, balas dendam untuk tuanku, bunuh kelabang itu. Setelah mengatakan itu, dia melolong sedih dan menangis terseduh-seduh. Terlepas dari bagaimana hubungan mereka di masa lalu, saat ini, emosinya serius, merasa sedih untuk Raja Surgawi Matahari Ungu, memohon pada Si Hao, berharap dia membalas dendam untuk tuannya. Baiklah, aku berjanji padamu. Hari ini, di tempat ini, aku akan membunuhnya, teriak Si Hao. Hanya orang sepertimu saja yang punya delusi untuk membunuhku? Berhentilah bermimpi. Lihat dirimu, kau sudah gemetar. Si kelabang mantis tertawa dingin. Bukan hanya dia, semua orang melihat lengan Si Hao sedikit gemetar, sampai ke seluruh tubuhnya. Namun, semua orang tahu bahwa ini bukan rasa takut, melainkan hasil dari menahan diri dalam waktu lama. Aku tidak pernah merasa sebaik sekarang, akhirnya, aku bisa bertarung. Tubuhku bersemangat, gemetar. Menjelang akhir, Si Hao meraung, rambutnya yang hitam panjang berkibar tak beraturan seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Gelombang surga yang dipenuhi niat membunuh mengalir keluar, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Saat ini, dia bahkan lebih buas daripada para kultivator asing. Dia merentangkan kedua tangannya, menghadap ke langit, lalu meraung, hari ini,
aku sendiri yang akan membunuh kalian semua. Jika satu datang, aku akan membunuh satu, jika sepasang datang, aku akan membunuh sepasang, seluruh generasi muda akan mati di tanganku. Kilatan demi kilatan petir yang kuat menyambar di sekelilingnya saat ia berbicara, menghubungkan langit di atas dan bumi di bawah, beresonansi dengan kata-katanya. Kolam-kolam petir raksasa muncul satu demi satu, pemandangan dunia yang menakjubkan ini bukanlah teknik-teknik berharga yang dipertunjukkannya. Suaranya bergema di seluruh dunia. Terdengar suara gemuruh, semua sisi terguncang. Kilatan demi kilat menyambar, turun dari kubah langit, pemandangannya menakjubkan. Alis Sihau terangkat, rambut hitamnya berkibar tak beraturan. Saat ini, ia ingin sekali bertarung, ingin berendam dalam darah musuh, dan menghapus semua kebenciannya. Haha, Kelabang Mantis tertawa keras. Ia tetap tak kenal takut, berdiri di kehampaan, tubuh kelabangnya berkilauan dengan kilauan logam dingin, sepasang lengan belalang sembah bagaikan bilah-bilah surgawi. Kemudian, Kelabang belalang sembah memandang rendah Sihau di depannya, berkata dengan nada menghina, menggelikan, barusan, para kultivator di pihakmu mati satu demi satu, terlepas dari apakah mereka tua atau muda, bersujud di kaki kita, semuanya kalah, tidak mampu menerima satu pukulan pun, namun kau berani mengklaim bahwa kau dapat membunuhku? Apakah belum cukup pertumpahan darah? Spesies rendahan, apa yang dapat kau bawa untuk menghadapiku, bagaimana kau akan melawanku? Kalian semua terlalu lemah. Di kejauhan, raja-raja muda asing itu tertawa terbahak-bahak, beberapa orang memperlihatkan ekspresi jijik, melontarkan komentar-komentar sarkastis, dan dengan keras mengejek mereka. Benar-benar menggelikan. Dari dulu sampai sekarang, kalian semua selalu menjadi yang lemah, tidak pernah menang, tapi berani menggonggong padaku? Ini seperti seekor serangga menyedihkan di tanah yang meraung pada naga surgawi di 9 surga di atas, mencoba mengintimidasinya. Menurutmu hal seperti itu akan berguna? Itu hanya akan terlihat lucu dan rendah. Kata-kata ini menusuk telinga. Mereka memandang makhluk-makhluk di sisi ini, sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka, sungguh-sungguh menghina martabat orang-orang di medan perang. Menggunakan serangga dan naga langit sebagai perbandingan, analogi macam apa ini? Itu benar-benar keterlaluan, membuat anak-anak muda dari 9 langit 10 bumi merasa sangat malu. Sudah selesai. Ini kata-kata terakhirmu. Setelah membunuh kelabang ini, aku akan menunggu kalian semua naik ke panggung, membunuh siapapun yang datang. Beranikah kalian datang? Ini adalah jawaban dingin Sihau. Mata para raja muda di sisi lain gelap, banyak orang menatapnya dengan dingin, energi pembunuh menyebar di udara. Beberapa batu besar yang beratnya ratusan ribu jin, lebih dari 1 juta jin melayang di bawah wilayah tak terlihat, dan kemudian meledak, pecahan batu berserakan di seluruh tempat. Orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikap mereka menjelaskan segalanya. Jika mereka diberi kesempatan untuk keluar, mereka pasti akan membunuh Sihau, langsung membantainya. Sejak zaman kuno, makhluk-makhluk di pihak itu selalu meraih kemenangan besar, jadi mereka memiliki rasa superioritas yang kuat. Dari dulu hingga sekarang, tidak pernah ada yang mengancam mereka, semua yang menentang mereka terbunuh. Pemuda bernama Huang ini, sejak awal, selalu memprovokasi dan menentang mereka. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah membunuhnya. Mantis, kau masih tidak mengambil tindakan untuk membunuhnya? Apa kau benar-benar ingin terus mendengarkan makhluk rendahan berbicara dengan tidak jelas? Seseorang berkata dengan dingin. Kultivasi begitu kering dan membosankan, jarang ada orang yang berani berbicara seperti ini kepada kita, tidak mengetahui ketinggian dan kedalaman langit dan bumi. Ketika orang seperti ini benar-benar ditekan dan dibunuh, bukankah akan lebih menarik, kata Mantis sambil tertawa. Kemudian, ia kembali tenang, menjadi seperti ketika ia membunuh Raja Surgawi Matahari Ungu, berjalan melalui kehampaan langkah demi langkah. Permainan berburuk ini benar-benar dimulai. Ekspresinya dingin. Sebuah lengan berubah menjadi bilah surgawi yang cemerlang, mengarahkannya ke Sihau. Dapat dikatakan bahwa ia sangat sombong, pikiran untuk dikalahkan tidak pernah terlintas dalam benaknya. Ia bergerak dengan kuat, memandang makhluk muda tertinggi di dunia ini seperti sekelompok ternak yang menunggu untuk disembelih. Jika kau ingin membuang nyawamu, datanglah saja. Sihau berkata dengan dingin. Dia membentuk jejak tinju, seluruh tubuhnya memancarkan kemegahan yang jelas, darah perang berangsur-angsur mengalir.
Nasib surga ada padaku, bahkan pecahan cangkang kura-kura abadi yang melepaskan cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan. Hasilnya sudah lama ditetapkan. Kelabang mantis berbicara dengan acuh tak acuh. Ia mengangkat lengannya, siap mencabik-cabik musuh di depannya. Pada saat ini, banyak orang terkejut. Mereka menatap kosong ke arah fragmen cangkang kura-kura abadi, semuanya sedikit tercengang. Pecahan cangkang yang berhubungan dengan cahaya warna-warni keberuntungan kelabang mantis surut, menjadi agak redup, cahaya keberuntungan tidak lagi melonjak, langsung berubah. Apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Tadi ada cahaya warna-warni yang sangat terang. Banyak orang tercengang. Perubahannya terlalu tiba-tiba. Kenapa berubah begitu cepat saat mereka hendak bertarung? Ini agak tidak biasa. Pertama, orang yang dipilihlah yang berubah. Dan kemudian bahkan pertanda baik pun menghilang, kemegahan ilahi dari fragmen cangkang kura-kura abadi pun menghilang. Ini sangat aneh. Ekspresi kelabang mantis sedikit berubah. Ia baru saja mengatakan bahwa takdir surgawi ada di pihaknya, tetapi pecahan cangkang itu langsung berubah, membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tatapannya berubah jahat. Manusia, kalian boleh mati sekarang. Spesies rendahan, kalian akan menjadi seperti leluhur kalian. Bersujudlah di depan kaki kami. Si kelabang mantis meraung keras. Lengan kanannya teracung, bilah belalang itu terlalu cemerlang, menerangi kubah langit, menebas Si Hao. Seolah-olah itu datang dari neraka, memutus dunia ini, energi darah mengalir deras. Itulah keinginan membunuh dari mantis. Cahaya pedang yang luar biasa itu cemerlang dan menyilaukan, disertai dengan cahaya berdarah, yang ingin langsung mengiris Si Hao. Tubuh Si Hao tegak lurus, berdiri di sana, lengan kanannya membentuk jejak tinju, melepaskan seberkas cahaya petir yang menyala-nyala, menghantam bilah belalang. Cahaya dingin dan petir yang menyilaukan meledak di sini pada saat yang sama, kabut warna-warni menyelimuti langit, langit dan bumi meledak. Ledakan konfrontasi hebat ini sungguh dahsyat. Ketika keadaan mulai tenang, cahaya mulai memudar, kelabang mantis menjulang tinggi di kehampaan, melihat ke bawah, energi ganas bergemuruh. Namun, di bawah, Si Hao berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun, juga tidak terluka. Dia masih berdiri di sana dengan sangat baik, tidak terpengaruh. Mantis, ini bukan gayamu. Apakah kamu menunjukkan kelonggaran dalam seranganmu? Seseorang menyatakan ketidakpuasan. Kelabang mantis hanya menguji hal-hal, masih menahan diri. Tubuh kelabangnya mengeluarkan suara keakaa, setiap sendi berkedip dengan cahaya keemasan gelap, kuat dan kokoh. Kau mengecewakanku, jauh dari kata sekuat yang kubayangkan. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, semuanya akan berakhir di sini, kata mantis centipede kepada Si Hao. Baru saja, meskipun ia bertindak sembrono, ia selalu sangat berhati-hati. Sekarang, setelah sedikit uji coba, ia merasa tidak perlu berhati-hati. Apapun yang terjadi, mereka akan bertarung, jadi tidak ada gunanya menahan diri. Ia benar-benar meledak dengan kekuatan. Kelabang mantis melesat, seluruh tubuhnya membungkuk, lebih cepat dari kilat, melemparkan dirinya dengan ganas ke arah Si Hao. Hamparan cahaya gelap melesat keluar dari mulutnya yang menggerogoti semua benda, dan lengan kanannya berubah menjadi bilah surgawi, menebas kepala Si Hao. Ini adalah serangan yang paling kuat. Belum lama ini, Raja Surgawi Matahari Ungu dibatasi oleh cahaya gelap ini, dan kemudian dibelah oleh bilah surgawi, sehingga mati. Pada saat ini, suara mengerikan terdengar. Kekosongan itu runtuh, karena tubuh mantis terlalu menakutkan. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu runtuh, waktu menjadi kacau. Saat ini, itu tak terkalahkan. Itulah kekuatan yang terkumpul dalam waktu singkat, bisa dibilang serangan terkuat. Itu akan langsung menghancurkan musuh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Si Hao meraung, tiba-tiba melompat, benar-benar menggerakkan tangannya, menunggu saat ini. Itu karena dia ingin membangun posisi berkuasa, ingin membunuh pihak lain dalam waktu sesingkat-singkatnya, menggunakan darah untuk menghapus kehinaan dunia ini, melakukan intimidasi yang paling mengejutkan. Di sekeliling Si Hao, nyala api muncul satu demi satu, membuatnya tampak seperti dewa perang yang bermandikan api abadi. Matanya cerah dan penuh ekspresi, cemerlang seperti bintang, tubuhnya terbenam dalam cahaya warna-warni ilahi yang menyala-nyala, terlalu cemerlang. Selain itu, semua jenis gerbang di tubuhnya terbuka, tubuh sebagai benih,
memadatkan potensi di tubuhnya, menghasilkan kemegahan yang jelas, membentuk tirai cahaya, lingkaran yang mengelilinginya. Itu terang dan mempesona. Api cahaya dan bola cahaya yang kebal terhadap segala metode membuat Si Hao tampak suci dan kuat, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang terlahir kembali melalui api, memperlihatkan kekuatan yang tak tertandingi. Langit dan bumi melengkung, hancur berkeping-keping, tak mampu lagi menopang panggung jenis ini. Peng! Langit berguncang dan bumi berguncang. Cahaya gelap yang dilepaskan oleh mantis tidak dapat menembus cincin ilahi di sekitar tubuh Si Hao. Terhapus oleh bola cahaya itu, benar-benar kebal terhadap semua metode. Sementara itu, ketika bilah surgawi kelabang mantis yang terbentuk dari lengannya turun, Si Hao tidak menghindar, malah melepaskan serangan yang paling kuat. Di tangan kanannya, ada simbol Kunpeng, simbol Kaisar Petir, pola Dewa Willow, dan hal-hal lainnya, menyatu menjadi satu, kuat tak tertandingi. Tangan ini langsung menghadapi bilah pedang surgawi seputih salju yang cemerlang. Ini adalah tabrakan langsung. Jika dia gagal, maka kepalanya akan dipenggal, bentrokan paling hebat. Orang normal pasti tidak akan melakukan ini, mereka akan merasakan ketakutan yang menahan satu sama lain, tidak mungkin mereka akan begitu cepat memasuki pertempuran yang saling menghancurkan. Alasan Si Hao melakukan ini adalah karena satu, dia memiliki kepercayaan diri, dan dua, karena dia ingin mengakhiri semuanya secepat mungkin. Dia ingin mengakhiri pertempuran ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena jenis pertukaran ini dapat mengubah pertempuran yang melibatkan ratusan, atau bahkan ribuan pertukaran menjadi satu momen, mengakhiri semuanya dalam satu gerakan. Itulah sebabnya setelah bentrokan ini, jika dia menang, jika dia kalah, maka dia kalah. Itu sederhana dan langsung. Mata kelabang mantis itu dingin, ia tidak menyangka Si Hao akan menghadapinya secara langsung, berencana untuk menghancurkannya tanpa pandang bulu. Ia langsung tertawa dingin. Tubuh dan lenganku kuat dan tak terkalahkan. Beranikah kau bersaing denganku dalam kekuatan fisik, menghadapiku seperti ini? Kau sama saja mencari kematian. Itulah keyakinan kelabang belalang. Pada saat ini, ada tekanan besar antara langit dan bumi. Semua orang menatap ke tempat itu, mengamati dua orang yang terlibat dalam pertempuran. Di pihak 9 langit 10 bumi, banyak orang yang sangat gugup, bahkan napas mereka hampir berhenti, hampir mati lemas. Itu karena mereka terlalu gugup, takut Si Hao akan terbunuh. Kamu harus menang. Kita tidak boleh kalah lagi. Bunuh kelabang ganas itu. Beberapa orang berdoa dalam hati, mendambakan kemenangan yang dapat menghapus kehinaan mereka, sesuatu yang dapat membangun rasa percaya diri mereka. Di sisi asing, raja-raja muda itu semua memperhatikan dengan saksama. Saat ini, tidak ada yang berbicara sembarangan. Sekarang saat yang sebenarnya telah tiba, bahkan orang-orang ini sedikit gugup, merasa agak sulit untuk tenang. Pedang itu bersinar cemerlang. Cahaya tajam seputih salju mengguncang dunia, membelah kubah langit menjadi dua, pemandangan yang mengerikan. Sementara itu, pada saat ini, tangan Si Hao yang bergerak cepat tidak lagi cemerlang. Tangan itu hanya membawa gumpalan energi kacau, serta beberapa simbol mendalam yang berputar-putar, agak tidak jelas. Si Hao berteriak singkat, tangan kanannya berubah menjadi bilah telapak tangan, menghadap lengan belalang sembah. Keduanya bertabrakan, sekarang benar-benar persaingan daging, pertarungan hidup dan mati. Seperti apa hasilnya nanti? Semua orang merasa seolah-olah jantung mereka terdorong ke tenggorokan. Saat ini, tempat ini menjadi sunyi senyap, setiap orang merasa sedikit takut. Hasilnya akan segera terlihat. Suara daging yang hancur terdengar, membuat banyak orang berteriak. Seolah-olah merekalah yang bertarung, seolah-olah merekalah yang mengalami pertempuran yang menentukan hidup dan mati. Saat cahaya berdarah melonjak, Si Hao berdiri di sana dengan bangga, tidak mengalami kerusakan apapun. Sementara itu, wajah mantis berubah, rasa sakit yang hebat sulit ditahan. Lengan kanannya yang telah membentuk bilah surgawi dipatahkan dengan paksa oleh telapak tangan lawannya, itulah sebabnya sejumlah besar darah menyembur keluar. Seberapa mengerikankah hal ini? Lengan kelabang mantis dikenal sebagai pedang yang tak tertandingi, namun pada akhirnya, lengannya dipatahkan oleh yang lain dengan tangan kosong. Ini adalah hasil yang mengerikan. Ah, si kelabang mantis meraung. Seluruh lengan kanannya terpotong, darah mengucur deras. Sulit dipercaya bahwa ia akan kalah, dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Bahkan ada seseorang yang menghancurkan lengan belalang sembah yang penting. Jika kedua ahli hebat itu melakukan konfrontasi normal, tidak diketahui berapa banyak pertukaran yang akan terjadi. Itu pasti tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Bagus, kau potong dengan baik. Patahkan lengannya, lalu bunuh dia. Banyak orang bersorak. Mereka sudah terlalu lama merasa kesal, jadi sekarang setelah mereka melihat kelabang mantis yang sangat sombong ini terluka parah seperti ini, semua orang bersorak. Menurutmu kau mau pergi kemana? Si Hao meraung, karena ia melihat bahwa kelabang mantis berbalik untuk berlari. Ia berkelok-kelok melewati kekosongan, mengejar kelabang mantis. Kelabang mantis mengayunkan tubuhnya, tubuh kelabang bagaikan cambuk, mencambuk si Hao, membuat kekosongan itu terbuka. Peng! Si Hao mencengkeram ekor kelabang itu dengan satu cengkeraman, mengangkatnya ke atas, kekuatannya mampu mencabut gunung. Kedua lengannya mencengkeram bagian tubuh kelabang yang terpisah, lalu dia mencabiknya dengan ganas. Cahaya berdarah menyembur keluar. Tubuh kelabang mantis terkoyak. Si Hao bagaikan seorang penguasa, keberaniannya tak tertandingi, benar-benar mengamuk, tubuhnya berlumuran darah. Saat ini, rambut hitamnya beterbangan tak beraturan. Darah mewarnai permukaannya, menetes basah. Matanya bersinar seperti kilat. Kelabang mantis yang kuat, dalam bentrokan frontal seperti ini, dirobek secara paksa oleh seseorang, membuat semua orang terkejut. Ah, si kelabang mantis menjerit. Tubuhnya berlumuran darah, mulutnya melolong.